Selamat pagi Bapak Suwarno, kami dari kelompok Ordinary ingin mempresentasikan proyek kami. Sebelum kami mulai menjelaskan tentang proyek kami, langkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Chris John dengan NPM 2331109. Perkenalkan, nama saya Wilson dengan NPM 2331028. Perkenalkan, nama saya Leo, NPM 2331121. Perkenalkan, nama saya Ricky Andresan, NPM 2331091. Perkenalkan, nama saya Chandra Susanto dengan NPM 2331072. Baik, begitu saja perkenalan dari kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang proyek kami. Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah? Oke, baik. Baik, Pak, ini merupakan website kami, yang merupakan website company. Mari kita mulai dari untuk ininya. Sebentar. Kami membuat website company. Website company ini yaitu merupakan sebuah website UMKM yang menjual home-nya. Apa alasan kami membuat website ini? Yang pertama adalah untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan. Sebuah website memberikan kesan profesional dan membantu membangun kepercayaan pelanggan. Dengan adanya informasi resmi dan website, perusahaan terlihat lebih terpercaya dan terorganisasi. Yaitu untuk kedua, yaitu sebagai platform informasi resmi. Website adalah sumber utama bagi pelanggan, mitra atau investor untuk mendapatkan informasi tentang perusahaan, produk, layanan, visi, misi, dan pencapaian. Yaitu yang ketiga adalah meningkatkan visibilitas online. Di era digital, keberadaan online sangat penting. Website menunjukkan perusahaan menjangkau lebih banyak audiens secara global. Keempat, menunjukkan produk dan layanan. Website memberikan ruang dan tempat untuk memamerkan produk yang kita jual, yang contohnya seperti katalog, gambar, video, dan deskripsi detail. Selanjutnya, untuk project scope-nya. Tujuan kami membangun website ini yaitu kami ingin membangun website resmi perusahaan yang profesional, responsif, dan mudah diakses guna meningkatkan kredibilitas, visibilitas online, dan keterlibatan pelanggan. Hasil yang kami harapkan adalah website yang profesional, responsif, dan user-friendly. Peningkatan engagement pelanggan dan mitra melalui platform digital. Kemudahan pengelolaan konten oleh tim internal perusahaan. Saya akan menunjukkan untuk database desainnya. Di sini saya memiliki database Ordinaries 3 SIMD yang terdiri dari 3 tabel, yaitu tabel comment, post, dan users. Tadi kita bisa lihat untuk yang pertama itu kan untuk login ya. Berarti itu merupakan tabelnya users. Mari kita coba create satu. Chris John. Chris 123. Kita register. Chris John. Chris 123. Oke. Dan yang kedua kita memiliki tabel post. Di mana tabel post ini terdapat pada bagian sini. Yang dimana ketika kita ingin memberikan review kepada restonya, kita bisa memberikan title seperti tempat keren, username-nya Christian. Oke, submit. Maka dia akan muncul di sini. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, yang ketiga adalah kita mempunyai database komen, di mana kita akan bisa melakukan komen di sini.
dari sini. Tes. Akan muncul di sini. Lalu kita lihat tadi user yang kita buat, maka akan terupload otomatis ke dalam sini. Oke. Di sini bisa kita lihat ya. Tadi ada username Chris John. Dan ini passwordnya kita hash ya agar menghindari untuk dihack. Dan bisa kita lihat untuk postnya tadi kita membuat tempat keren dan Chris John. Nah ini dapat timestamp kapan kita buatnya ataupun kapan kita editnya. Nah untuk bagian komen yang tadi kita tulis tes. Nah terdapat timestampnya juga ya. Oke, mari kita lihat untuk strukturnya ya. Di sini kita memiliki 5 kolom ya. Yang pertama itu untuk ID sebagai primary key-nya, dan kedua itu username, yang ketiga itu password, yang 4 create add, dan 5 update add. Dan untuk post kita lihat strukturnya juga. Ini terdapat ID sebagai primary key-nya untuk bagian pembedanya ya. Jadi terdapat title untuk bagian atasnya, dan untuk post tag untuk isinya, dan username untuk yang tadi untuk input username kita. Untuk bagian komennya kita cuma memiliki 5 ya, yaitu ID sebagai primary key dan comment body untuk komennya tadi ya, create add, update add, dan post ID. Nah untuk post dan komen ini mereka ini saling terhubung. Bisa kita lihat di sini tulisannya, mereka kedua saling terhubung. Kita lihat sebentar. Nah mereka berdua saling terhubung. Dan usernya sendiri karena untuk keperluan login aja. Oke. Oke. Oh iya, tadi sekalian untuk menjelaskan untuk ID-nya ini kita menggunakan tipe data int, username-nya menggunakan tipe data varchar, password-nya menggunakan tipe varchar. Kalau create add-nya dan update add-nya menggunakan datetime. Untuk post structure-nya seperti ini. ID-nya menggunakan int, integer, title-nya menggunakan varchar, post tag-nya juga varchar, username varchar juga, create add dan update add-nya menggunakan datetime. Oke, untuk komennya juga sama ya. Tipe datanya ID-nya tadi integer, comment body-nya varchar, create add dan update add-nya itu datetime, dan post ID-nya menggunakan integer. Ini sebagai foreign key-nya ya untuk menghubungkan mereka berdua. Oke. Selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan tentang apply microservice ya untuk aplikasi ini ya, web ini. Oke, untuk API-nya terdapat di sini. Bisa kita lihat untuk yang pertama kita untuk bagian login saja ya. Kita keluar ke sini dulu. Out. Bisa kita lihat di sini saya menggunakan Express.js untuk bagian backend-nya, alias untuk bagian API-nya. Dan untuk router post, di sini kita akan untuk ngepost ya. Jadi di sini kita yang penting untuk code ini kita akan meng-create sebuah username, alias dari sini, dari register ini kita akan membuat satu username dan satu password. Nah bisa dilihat ya. Dan untuk router post ini kita akan melakukan login, di mana user await user find one. Dia akan mencari dulu username-nya apakah ada. Jika ada maka akan login. Jika tidak ada maka dia akan return press status 404 JSON error user not found. Nah, next kita akan cek untuk passwordnya. Jika match dia akan compare dulu. Misalnya passwordnya harus sesuai kayak Chris John 123. Kalau misalnya nggak Chris John 123 berarti dia akan return
press JSON error wrong password. Oke, di sini saya menggunakan SQLize, jadinya mempermudah untuk melakukan queries. Ini contohnya seperti ini. Contoh saya kan mau create kan. Saya nggak perlu tulis panjang-panjang itu kayak harus insert into apa-apa. Saya tinggal tulis create aja. Nanti otomatis di sini akan tertulis query-nya di sini. Contohnya kita buat satu. Contohnya seperti Leo 123. Register. Kita akan lihat di sini. Dapat satu queries yang muncul. Insert into users ID. Coba kita lihat di PHP admin kita ya. Users. Oke, Leo muncul dengan password di hash. Kita menggunakan bcrypt untuk hash passwordnya. Oke, kita akan lanjut ke post ya. Ini saya akan login ini dulu. Leo 123. Oke, kita akan lanjut ke post. Oke. Jadi untuk post ini, router get-nya kita akan return untuk postnya dulu. Kita akan nampilin untuk postnya dulu. Jadi dia metodenya get dengan route-nya slash. List of post, await post, find all. Dia akan tampilin semua post yang kita punya, alias yang ini semua. Ini API-nya untuk tampilin semuanya, untuk get ini semua yang kita input. Oke. Router get by ID. Dia akan mencari by ID. Contohnya kan yang kayak gini. Yang kita lihat di sini di post. Ini kan ID-nya 1. Kita akan get ID ini. Berarti kita get ID yang ini. Itu tampilin hygienic plus. Oke. Find by primary key. Ini untuk SQL-nya ya. ID post. Dan ini untuk bagian postnya. Cara kita untuk input post kita. Contohnya kita give us a review ya. Contohnya kita tampilkan Wilson. Halo guys, nama saya Wilson. Contoh seperti ini. Wilson tampilin. Maka di sini akan muncul sebuah queries. Oke. Di sini. Insert into post. Di sini. Nah. Oke. Queriesnya akan muncul seperti ini. Untuk create-nya. Untuk codingan create-nya. Di sini. Oke. Nah, untuk komennya. Komennya akan menggunakan router get post ID. Dia akan mencari ID-nya dulu. Untuk mencari ID-nya dulu, untuk menampilkan ID-nya. Contohnya kita kan kayak gini. Ini kita di sini bisa komen. Dan kita pencet ini, bisa komen. Contohnya kayak, yes, I agree. Otomatis, kalau mau tampil di sini kan dia harus cari ID-nya dulu kan. Nah, kayak sini ID-nya. Berarti ID-nya 5. Oke. Baru bisa untuk tampilin di sini. Nah, yang ini untuk postnya. Kenapa ini untuk postnya? Jadi kalau untuk kita untuk create gitu. Create untuk komennya. Contohnya kita komen 1 ya. Nah, di sini kita akan terdapat queries insert into comments, ID comment body, create at updated post ID. Nah, gitu. Nah, bagaimana caranya dia bisa nyambung ke kliennya gitu kan. Ini kan untuk backend-nya aja, untuk API-nya. Cara dia nyambung ke bagian front end-nya seperti ini. Saya akan tunjukkan. Oke. Pertama, ini untuk halaman login-nya ya. Ya, untuk bagian di sininya. Di sini. Nah, untuk bagian login-nya. Saya akan menjelaskan bagaimana caranya. Pertama, kita punya cons login yang dimana itu terdapat username dan password. Cons data terdapat username, password. Di sini kita menggunakan Axios sebagai penghubung antara backend dan front end-nya. Axios host yang dimana tadi kita kan mau login. Ini merupakan untuk routing-nya, untuk URL-nya. Jadi cara kita untuk hubunginnya kayak gitu.
Jadi console log, respon data, navigate langsung ke home, langsung mengarahkannya ke home. Itu contohnya. Nah, itu untuk registration-nya. Contohnya, kita pencet ini. Kita akan melakukan submit. Contohnya, kayak ketika kita memencet tombol ini, maka dia otomatis akan mengarah ke sini. Counts on submit, data, Axios Post, HTTP, localhost 3001 off. Out. Di sini kita udah definisikan di sini. Di sininya. Nah, untuk router usernya. Oke. Dan console dot navigate to login. Dia akan mengarah ke loginnya ketika kita meregister satu. Contohnya seperti Ricky 123. Register. Dia akan navigate ke sini. Nah, sekarang saya akan jelaskan untuk bagian postnya. Bagaimana dia bisa terhubung. Nah, untuk postnya ini, kita untuk tampilin postnya dulu ya. Di sini saya menggunakan use effect, di mana setiap kali untuk dia render, dia akan menampilkan yang kita request gitu dari API kita. Ini untuk get, untuk tampilin postnya gitu. Oke. Dan itu untuk tampilin komennya. Alasan post bisa tertampil di sini karena terdapat kita menggunakan Axios Get, HTTP localhost 3001 post by ID. Dan itu dia mengambil by ID-nya. Jadi bisa tertampil di sini. Dan response set post object respon data. Dan komennya juga sama. Oke, dan ini untuk add comment-nya. Bagaimana kita bisa add comment langsung menampilkan gitu. Axios Post, ini mulai Axios Post, HTTP localhost 3001. Oke, kita lanjut untuk create post-nya ya. Jadi di sini terdapat codingan untuk menghubungkan create post-nya. Cara kita untuk create post di UI-nya. Ini untuk Axios Post, HTTP localhost 3001 post data dan response console log data navigate home. Contohnya seperti ini. Kita add. Oke, submit. Ketika kita pencet tombol ini, maka dia akan request API untuk tampilin. Create sekalian tampilin gitu. Jadi akan tampil di sini. Nah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan ditutup oleh moderator. Terima kasih atas penjelasannya dari Wilson. Begitu saja presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya.